Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, balik lagi di channel YouTube aku. Nah, sekarang aku mau ngobrol-ngobrol nih sama temanku. Dia ini mahasiswa semester akhir Universitas Gadjah Mada. Aku mau tanya-tanya banyak tentang dia. Selamat datang ke Afifah di video aku. Silahkan boleh perkenalan diri terlebih dahulu. Halo teman-temannya Brisa, nama aku Afifah Indah Widianti, biasa dipanggil Afifah. Usia aku sekarang 21 tahun, aku mahasiswi semester 6 di jurusan Klasikal Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Pertama-tama aku mau tanya nih Kak, kakak kan kuliah di UGM ya? Iya. Aku mau tanya, gimana sih rasanya kuliah di UGM? Kan secara itu kan kampus impian semua orang. Terus kayak itu tuh kampus yang besar, banyak yang kenal dari mancanegara kan juga banyak pasti yang kenal. Terus kayak gimana rasanya menjadi bagian dari UGM? Terus suka dukanya menjadi mahasiswa UGM gitu Kak, bisa mulai dijawab? Oke, tadi yang pertama gimana rasanya jadi mahasiswi UGM ya. Yang pertama mungkin yang bisa menggambarkan perasaan aku saat bisa menjadi bagian dari UGM tuh aku bersyukur yang pasti. Yang pertama tuh aku bersyukur karena apa? Ini sedikit cerita karena memang dari sejak kecil aku tuh memang pengen kuliah, nantinya tuh kuliah di UGM gitu. Karena kenapa? Kan aku ayahku tuh asli Jogja, terus setiap aku balik ke Jogja tuh aku selalu lewat kampusnya UGM, terus aku kayak punya impian aku nanti kalau udah gede gitu kan mau kuliah di UGM gitu. Tapi itu saat itu pas kecil itu aku belum tahu kayak gimana persaingannya, tingkat kesulitan masuknya itu aku belum mikir sampai ke situ. Nah terus selain itu perasaan bersyukur, ada juga kayak perasaan seperti apa ya, takut, bukan takut tapi kayak lebih ke gimana memenuhi ekspektasi orang-orang terhadap penilaian orang-orang terhadap mahasiswa UGM gitu kan. Karena kan seperti yang udah kamu sebutin tadi kan, kalau semua orang tuh pasti tahu UGM gitu kan ya, dan segala macam penilaiannya. Nah itu tuh buat aku itu sekaligus kayak beban dan PR besar buat aku, gimana caranya aku bisa memenuhi ekspektasiku sebagai cap mahasiswa UGM gitu kan. Kayak salah satu dosenku tuh pernah bilang kalau kalian itu setelah udah masuk ke UGM secara gak langsung tuh kamu bawa payungnya UGM, jadi kayak dimanapun kamu berada tuh kayak jaga sikap, jaga lisan gitu kan. Karena kan secara tidak langsung tuh aku tuh mencerminkan mahasiswa UGM itu seperti apa, kayak gitu. Tapi aku menyikapinya nggak yang terlalu dibawa beban atau gimana sih, karena itu sebagai salah satu bentukku mawas diri. Jadi kan aku kan karena sekarang ini udah jadi mahasiswa UGM gitu kan, jadi kalau di depan publik itu harus tetap hati-hati kalau ngomong, hati-hati kalau bersikap, seperti itu sih. Terus mungkin suka duka jadi mahasiswi UGM, mungkin sukanya karena ya itu tadi, aku di UGM tuh bener-bener dihadapkan dengan lingkungan yang baru. Maksudnya tuh kayak semua teman-teman aku itu bisa dibilang berasal dari daerah yang ada di seluruh wilayah yang ada di Indonesia gitu. Jadi mau cara gak langsung tuh kayak ngajarin aku gimana caranya beradaptasi dengan orang-orang dengan karakter dan kepribadian yang berbeda-beda gitu kan. Karena kan kita misalnya aku dari Pulau Jawa gitu kan, punya kepribadian yang tentunya berbeda dengan teman-teman yang dari daerah lain. Nah itu tuh kita tuh saling menyesuaikan, saling menghargai, toleransinya itu yang pertama sukanya seperti itu. Terus selain itu sukanya tuh aku merasa bahwa di UGM tuh memberikan support dan fasilitas yang mendukung penuh gitu loh ke keinginan kemauan mahasiswanya untuk berkembang gitu. Nah itu salah satu beberapa hal yang aku sukai. Terus kayak teman-temannya, lingkungannya tuh support banget, sama saling support gitu loh kalau kita tuh mau maju bersama gitu kan. Nah, FYI ya. Itu tuh di UGM kan ada kelas reguler sama internasional. Nah di situ tuh aku ngerasain banget kita tuh benar-benar menyatu, nggak ada yang saling kayak ngerasa aku nih internasional, aku reguler, itu nggak ada. Terus di organisasi kita juga sama-sama berkontribusi, terus berdinamika bersama, terus kayak intinya ya memberikan yang terbaik tanpa melihat dan nggak melihat latar belakang kita tuh seperti apa, kayak gitu sih. Terus dukanya apa ya? Dukanya sih mungkin nggak ada yang terlalu gimana gitu sih. Kalau misal banyak tugas itu kan umum ya, general, kayak nggak cuma mahasiswa UGM doang yang ngerasain banyak tugas. Mungkin dukanya itu ya yang aku sebutin di awal tadi, kayak aku harus
kalau bisa tuh harus selalu jaga sikap, jaga lisan itu loh, karena aku mencerminkan mahasiswa UGM seperti itu sih. Terus kalau untuk teman-temannya kan dari seluruh wilayah Indonesia ya, nah itu adaptasinya pertama kali susah nggak? Oh gitu ya, ini menarik sih. Ini berawal dari lingkup terkecil ya di kelas, di prodi aku, di kelas aku sendiri itu awalnya tuh susah, kayak gimana ya, karena aku karakter orang tuh beda-beda, terus dan kita tuh dijadikan di satu, istilahnya kayak satu atap gitu kan, satu kelas tuh awalnya lumayan susah karena mungkin kita kan ada yang mungkin belum terbiasa dengan lingkungan baru, ada yang memang udah bisa berbaur. Nah itu untuk untuk menyatukan kita di sini aku nggak bisa bilang kita benar-benar bisa bersatu, karena kan setiap beda kepala tuh beda beda prinsip, beda pemikiran tuh pasti nggak akan kita benar-benar bisa langsung menyatu. Itu penyesuaiannya cukup nggak lama sih, kayak mungkin setengah semester tuh kayak kita memang belum saling kenal, kayak masih namanya mahasiswa baru gitu kan, kayak aku lebih cocok sama ini, yaudah mainnya sama ini, terus si A sama si B, terus si C, si D, jadi kayak berkubu-kubu tuh. Sebenarnya nggak berkubu-kubu sih, kayak Ina itu mencoba untuk mencari siapa teman yang cocok sama kita, tapi lama-kelamaan karena intensitas kita barengan tuh lebih sering kan, sering ketemu, terus sering ngerjain tugas bareng, terus ada project-project atau ada tugas kelompok gitu. Nah lama-kelamaan kita mulai bisa menyatu gitu. Jadi untuk teman-temannya kakak yang di kampus itu kakak nemu nggak sih satu teman yang satu frekuensi sama kakak? Nemu nggak? Kayak di SMA mungkin kan kayak lebih banyak temennya ya kalau di SMA. Kalau di kuliah ini gimana pertemanannya? Kalau di kuliah ini yang pasti aku alhamdulillah ada sih temen yang kayak satu frekuensi, maksudnya dalam artian yang benar-benar satu frekuensi untuk pemikiran tuh memang nggak akan ada. Cuma di sini ya, yang aku tekanin tuh kayak aku punya temen yang aku sama dia tuh kayak saling support gitu loh. Jadi di saat kita menghadapi kayak stresnya kuliah, banyak tugas, harus ngerjain ini itu tuh aku punya temen yang kita tuh saling ngerti, kayak saling support gitu, ada sih seperti itu. Nah teman-teman, tadi kan udah bahas tentang perkuliahan nih. Sekarang aku mau tanya ke Kak Afifah tentang percintaan. Gimana nih Kak? Sekarang punya pacar nggak? Untuk saat ini nggak ada sih. Kenapa milih nggak pacaran? Karena yang pertama aku tuh merasa bahwa aku belum bisa bagi waktu antara aku harus kuliah sama di luar dunia gitu. Jadi menurut aku untuk saat ini yang terbaik itu ya udah aku menyampaikan kuliah. Terus menurut kakak itu worth it nggak sih buat kayak mahasiswa kayak aku kan ini maba ya, semester 2 barusan. Terus kayak worth it nggak sih pacaran di masa jadi mahasiswa kayak gini? Untuk ngomongin worth it atau enggak itu sebenarnya balik ke masing-masing pribadi. Karena untuk aku sendiri itu karena aku tuh orangnya harus fokus sama tujuanku terlebih dahulu gitu. Kayak aku tuh udah ada plan, udah ada mimpi yang harus ingin aku capai ke depannya seperti apa kayak gitu. Nah makanya aku tuh belum cukup, gimana ya, aku ngerasa aku tuh belum cukup bisa untuk mengatur waktu antara aku harus mengejar mimpiku sama aku harus membagi waktu untuk hal-hal di luar itu gitu. Tapi untuk aku pribadi aku nggak bisa sih bilang itu worth it atau enggak, cuma tuh kembali ke pribadi masing-masing gitu, karena aku ada mimpi yang harus dicapai lebih. Oh iya, terus aku mau tanya nih Kak ke Kak Afifah, sekarang kesibukannya apa nih? Kalau kesibukan sendiri karena aku mahasiswa tingkat akhir, jadi aku saat ini di PKL sama nyusun tugas akhir sih. PKL-nya di PT Inka Persero, di bagian sekretariat perusahaan, ngurusin dokumen-dokumen perusahaan kayak gitu. Kakak tingkat aku banyak tuh yang PKL di Inka itu. Oh iya, siapa ya? Nggak tahu, nggak tahu, lupa. Gitu. Iya. Mungkin ada tapi beda divisi sama aku, jadi aku nggak tahu gitu. Jadi aku nggak tahu spesifiknya orang-orangnya siapa, tapi emang banyak yang kontak di situ banyak. Oh gitu. Pertanyaan tambahan nih Kak, kan tadi kakak bilang kakak lagi PKL ya. Nah itu tuh untuk mahasiswa yang ikut organisasi kayak BEM, himpunan mahasiswa atau apa, itu ngaruh nggak sih nanti di dunia kerja? Kayak kakak kan sekarang udah di kantor nih PKL-nya. Terus itu kalau ikut organisasi tuh ngaruhnya gimana? Yang aku rasain tuh yang pasti ngaruh banget ya, karena di kampus tuh aku juga ikut organisasi itu ya, jadi kita secara nggak langsung tuh merasakan manfaatnya, kayak kita bisa public speaking dengan baik, terus berkoordinasi dengan orang seperti itu. Nah yang aku rasain saat aku udah praktik kerja langsung di kantor tuh sangat ngaruh situ, kayak aku
tahu gitu loh gimana cara berinteraksi dengan orang lain. Terus di saat kita dihadapkan dengan suatu permasalahan, kita tuh kayak punya problem solving gitu loh, harus gimana gitu gitu sih. Ini udah selesai nih tegang-tegangnya. Sekarang aku mau tanya 10 pertanyaan cepat. Nanti harus dijawab dengan cepat ya kak. Siap. Yang pertama, cantik atau pintar? Pinter. Karir dulu atau nikah dulu? Karir dulu. S2 atau S1 aja udah cukup? S1. Mahasiswa kuliah pulang atau mahasiswa kuliah rapat? Kuliah rapat. Dosen cewek atau dosen cowok? Jurusan cewek. Anak tongkrongan atau anak rumahan? Anak rumahan. Cowok rapi atau cowok wangi? Cowok rapi. TikTok atau Twitter? Twitter. Gudeg atau bakpia? Bakpia. Jogja atau Madiun? Madiun. Oke. Teman-teman tadi kan udah 10 pertanyaan cepat nih. Nah sekarang boleh dong kak, aku mau minta motivasinya buat teman-teman mahasiswa di luar sana. Untuk motivasi dari aku sendiri, dari aku pribadi itu, yang pertama jangan kecewakan orang tua atau orang-orang yang kamu sayangi. Kayak kamu harus ingat tujuan kamu nanti kedepannya seperti apa. Jangan disalahgunakan visi misinya. Terus jangan pernah bosan-bosan untuk terus belajar. Kita tuh salah tuh nggak apa-apa, tapi yang penting tuh kita mengakui kalau kita salah, terus kedepannya harus berbuat seperti apa itu kita harus tahu. Terus selain itu apa ya, kayak yaudah semangat terus, jangan pernah menyerah. Kalau misalnya kamu menemui kegagalan atau hal-hal yang nggak sesuai dengan kamu itu wajar. Yang penting kamu tidak pernah punya pikiran untuk menyerah. Terus selain itu apalagi di kondisi pandemi ini ya, yang kita nggak tahu kapan berakhirnya, tuh jangan jadikan keadaan seperti ini tuh sebagai alasan kamu untuk nggak melakukan apa-apa gitu. Yang penting kamu ingat tujuanmu apa, kamu usaha, jangan lupa juga berdoa, itu penting karena usaha tanpa doa itu kayak ya mustahil aja gitu. Diimbangi kayak berdoa, berusaha, dan ya kalau aku sendiri kalau kita udah berusaha, udah berdoa, serahkan semuanya sama yang di atas. Itu sih kurang lebih. Nah bener banget nih yang dikatakan sama Kak Afifah. Kita semua harus semangat kuliah, semangat kerjain tugas. Kayak jangan ngeluh terus, ngeluh boleh sih tapi jangan terus-terusan gitu. Nah teman-teman tadi kan udah ngobrol banyak nih sama Kak Afifah. Sekarang udah selesai. Nah aku juga mau ucapin terima kasih buat Kak Afifah karena udah ngeluangin waktunya di balik kesibukan yang PKL sama nyusun TA. Aku ucapin terima kasih banget. Sama. Terus buat teman-teman terima kasih udah nonton videonya sampai akhir. Semoga video ini dapat memberi kalian manfaat dan semoga kalian dapat mengambil yang positifnya dan yang negatifnya dibuang. Jangan lupa selalu jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan. Dah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.